Nah, yang berikutnya, Buya Karni, kalau kemudian argumentasi dan logika yang digunakan oleh Pak Mendagri misalnya terkait dengan kenapa harus polisi, karena ada potensi kerawanan, ketertiban dan keamanan. Loh, kalau publik atau saya nanti pakai logika sama dengan Pak Mendagri misalnya, karena ada potensi kerawanan ketertiban jelang 2018 dan 2019 di Indonesia secara nasional, maka penting agaknya Pak Jokowi untuk mengganti Mendagri dari polisi, misalnya gitu. Kan tidak salah logika itu kalau dipakai logika itu. Misalnya kita pinjam logikanya Pak Mendagri, kita usulkan kepada Pak Presiden, karena ada potensi kerawanan, misal ada data intelijen yang menyatakan segala macam bla bla gitu, ada potensi kerawanan ini, kerawanan ketertiban dan keamanan, maka Pak Presiden kami mengusulkan supaya Mendagri diganti dari kepolisian supaya bisa menangani kerawanan itu. Nah, itu kan jadi sama logika itu kalau minjemin itu. Jadi maksud saya, jadi hati-hati, nanti ada orang mungkin Bang Fadli akan pikir lagi, oh karena secara nasional kita butuh yang lebih besar, presiden diganti dengan polisi juga. Nah ini kan jadi kacau kalau pakai logika begitu. Gitu maksud saya, ini masalah penalaran, Pak. Kami publik yang sebutlah belajar banyak hal, melakukan penalaran, udah nggak salah bagi kami melakukan penalaran itu. Kenapa? Itu tanda masyarakat cerdas. Dan jadi masyarakat cerdas pasti memproduksi penalaran-penalaran begitu. Nah, bagian yang terakhir Buya Karni, hati-hati juga menurut saya kalau benar misalnya ini belum diketahui, bahkan belum disampaikan kepada Pak Jokowi. Bagi saya yang dirugikan di sini, di wacana ini atau di usulan ini adalah dua pihak. Pertama adalah kepolisian sendiri, itu dirugikan karena kemudian seolah-olah diseret-seret pada ruang debat publik yang dalam tanda kutip politis. Yang kedua yang dirugikan itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau dilihat misalnya dari debat publik terkait dengan ini, itu rata-rata tidak bersepakat dengan wacana itu. Saya berani mengatakan seperti itu. Nah jadi ini penting, saya harus diperhatikan bahwasannya penalaran publik itu harus selalu disehatkan. Jangan kemudian diabaikan tuh penalaran-penalaran publik. Jadi saya seringkali menggunakan tolong dong, publik itu jangan dihina nalarnya. Karena publik yang demokrasinya yang sudah matang dan tumbuh secara perlahan butuh penalaran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti deh Pak. Gimana Edi Asifuan saya mau dengar. Ya. Abang mau nanya apa nih Bang? Kau nanya, saya mau dengar. Ya, sebetulnya kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, kalau menurut pandangan kami adalah merupakan dinamika demokrasi ya. Artinya ini Direktur Eksekutif Lemkapi ya? Apa itu maksudnya? Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Jadi memang lembaga ini banyak melakukan penelitian dan kajian-kajian terhadap kebijakan kepolisian. Mungkin salah satunya adalah masalah ini banyak kami sorot dan juga banyak menjadi perhatian kami menyangkut masalah keamanan ya, dan juga kebijakan keamanan tentunya. Ya silakan terus. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, memang apalagi tadi disampaikan Pak Arif, kita juga bingung. Ini berita jadi luar biasa besar ya jadinya ya, dampaknya besar ya, termasuk misalnya Pak Mendagri juga kemarin sampai menjelaskan berkali-kali. Bahkan kita bangga juga hari ini ada Pak Fadlijon hadir di sini, banyak kita dengarkan penjelasannya kemarin di berbagai media massa ya. Pertama, kita memang agak bingung juga kemarin itu setelah misalnya melihat tiba-tiba berita ini muncul, padahal memang tidak ada penjelasan dari Mabes Polri ya secara resmi. Kemudian belakangan terus bertambah besar. Bahkan sebetulnya kalau menurut pandangan kami tadi juga Pak Sisno menyampaikan atau Pak Granat, Pak Henry juga menyampaikan Pak Henry
Iya. Menyampaikan sebetulnya di sini ini muncul sebetulnya karena ada rasa ketakutan sebetulnya. Ada rasa curiga sebetulnya dari berbagai mungkin politisi yang akhirnya masalah ini jadi apa? Jadi membesar ya. Jadi menjadi perhatian masyarakat ya. Seolah-olah di sini ada yang mau mau digolkan, ada misi-misi mau dimainkan seperti itu. Bahkan tadi juga PDIP udah menyampaikan bahwasanya tidak mungkin ada misi-misi di sini, apalagi misalnya kalau kita lihat seminggu sebelum penunjukan sudah dilantik. Mana mungkin ada misalnya ada permainan yang akan terjadi di dalam kasus ini ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada pun misalnya pengajuan untuk calon-calon penjabat kepala daerah misalnya dari Polri, sebetulnya tidak ada masalah karena memang regulasi juga tidak melarang soal ini. Bahkan sebetulnya beberapa bulan lalu kami juga melakukan penelitian sebetulnya. Bukan hanya sebetulnya dilaksanakan tingkat, kalau bicara masalah tingkat kerawanan, bukan hanya di Jawa Barat dan juga Sumatera Utara. Sebetulnya satu lagi yang perlu kalau memang ada jenderal yang perlu ditempatkan perlu di Papua menurut kami. Itu bisa nanti diambil dari TNI atau Polri, terserah. Saya kira siapapun juga kalau memang itu menyangkut masalah tingkat kerawanan, menyangkut masalah keamanan negara, saya kira itu menjadi penting untuk kita semua. Saya kira itu mungkin penjelasan kami, Pak. Jadi maksud Anda ini hanya gara-gara curiga, partai politik curiga dengan... Saya kira demikian. Kenapa? Sebetulnya ini masalah kan sudah biasa terjadi. Bahkan tahun kemarin kalau kita lihat Pak Carlo sendiri juga sudah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat dan aman. Kemudian kemarin ada juga dari TNI di Aceh juga aman. Polri juga. Iya, dari TNI dari Aceh kalau nggak salah ya. Bahkan beberapa tahun sebelumnya juga ada sebetulnya TNI ditempatkan sebagai pejabat gubernur dan tidak ada masalah. Bahkan kita bingung kalau belakang ini misalnya muncul lagi rame masalah ini dan ini di luar daripada dugaan kita. Baik, kita lihat pemirsa.